Muhammad Shaleh Ibn Umar Al-Samarani atau Mbah Sholeh Darat dikenal sebagai guru dari para ulama Nusantara. Di antara murid-muridnya, di kemudian hari jadi ulama terkenal dan berpengaruh. Di antaranya, Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, dia acap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Shaleh Ibn Umar Al-Samarani. Semata nama darat karena beliau tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa, yang lantas juga menjadi nama pesantren, Ponpes Darat. Hingga kini makam Mbah Sholeh Darat pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang sering mengunjungi makamnya adalah Gus Miek, Hamim Jazuli. Mbah Sholeh Darat memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Murid-muridnya kelak terus berdakwah Islamiyah di penjuru tanah air. Mbah Sholeh Darat juga dikenal nasionalis. Beliau adalah sosok ulama yang menentang penjajahan. Sebagai wali Allah, Mbah Sholeh Darat juga dikenal memiliki banyak karomah. Berikut ini adalah kisah ketika Mbah Sholeh Darat hendak disogok Belanda karena keberpihakannya kepada rakyat. Dikisahkan karena mengetahui pengaruh Mbah Sholeh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Sholeh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Sholeh, dengan harapan Mbah Sholeh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini Mbah Sholeh Darat marah, dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Sholeh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Kiai Sholeh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi dan dimakamkan di pemakaman umum, Bergota, Semarang, dalam usia 83 tahun. Muhammad Shaleh Ibn Umar Al-Samarani atau Kiai Sholeh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada sekitar tahun 1820 atau 1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, dia acap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Shaleh Ibn Umar Al-Samarani. Pemberian nama darat diselempangkan ke pundak beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Kini, nama darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Daratirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Sholeh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar, adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Sholeh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kah Syahid Watu Raja, belajar kitab fikih, seperti Fath Al-Qarib, Fath Al-Mu'in, Minhaj Al-Qawim, dan Syarb Al-Hatib. Kiai Sholeh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut salah satunya adalah Kiai Haji M. Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati Jawa Tengah yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah, ia belajar beberapa kitab fiqh, seperti Fath Al-Qarib, Fath Al-Mu'in, Minhaj Al-Qawim dan Syarh Al-Hatib. Terdapat catatan bahwa, karena kitab-kitab tersebut bukanlah kelas pengantar, maka mempelajarinya tak pelak membutuhkan waktu relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibn Asnawi, di Kudus. Daripadanya beliau mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang beliau mendalami nahwu dan syaraf dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibn Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaki Balawi demi mengkritisi kajian Jauharah et-Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Kota Lumpia, Semarang, kitab Masail As-Sittin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau,
menyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtadla pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Saleh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Sayyid Muhammad Salim Ibn Sayyid Abdur Rahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asy-Syami, Syekh Yusuf Al-Misri, dan lain-lain. Karena kecerdasan, kealiman dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Mbah Saleh mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah ini beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Mbah Saleh kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah airnya. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang, dan karenanya beliau dikenal sebagai Kiai Saleh Darat. Kepada murid-muridnya, Mbah Saleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya, antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi, dan Kiai Haji Holil Bangkalan. Sepulang dari Makkah, Muhammad Saleh mengajar di pondok pesantren Darat milik mertuanya Kiai Haji Murtadlo. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris pendiri pesantren Jamsaran Solo, dan Kiai Haji Syaban sang ahli ilmu falak yang tersohor, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini inilah Mbah Saleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang kisah karomah Mbah Saleh Darat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagai ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.